Kami ingin mengkonfirmasi soal Pak utang. Mufti, tolong dipercepat karena ada 20, mohon maaf ya. Ini Iya, tidak membatasi, ada iya, 26 pertanyaan iya. teman-teman. Saya baru Pak, nomor 1 ya, tanya. tolong ya. Saya baru nomor 1, Bos. Nah, nggak Ini saya baru apa-apa. nomor 2, izin. Ya, Iya. tolong Beliau tadi dipercepat. 6 tanya. Saya punya 15 pertanyaan, saya hanya tanya 6. Saya sudah ngapunten. Ini bukan kritik, ini kecintaan kami kepada Danantara, begitu. Pertama tentu kami sampaikan apresiasi. Kami senang sekali dua senior kami duduk di sini, Pak Rosan, Pak Erick Thohir, yang kami percaya bahwa di tangan Bapak nanti ke depan Danantara akan jauh lebih baik dalam mengelola BUMN. Tentu kami sampaikan terima kasih atas kerja keras Pak Rosan, Pak Erick Thohir, Pak Doni Oskaria, kemudian Pak Tiko dan semua yang hadir di sini untuk bagaimana mewujudkan cita-cita besar dari Presiden Prabowo untuk membangun kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Awalnya Pak, saya hampir sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang skeptis dengan hadirnya Danantara di awal berdiri dulu. Tapi kemudian kemarin atas inisiasi dari Pak Doni Oskaria, kami diundang, diajak beliau untuk FGD secara maraton berhari-hari Pak. Untuk beliau memaparkan berbagai hal soal RKAP di tahun 2025 ini dan menerima masukan sebanyak-banyaknya dari kami begitu. Dan dari FGD itu merubah cara pandang kami soal Danantara Pak. Kami menyimak kemarin bahwa banyak sekali terobosan-terobosan dari Pak Doni Oskaria. Banyak juga ide-ide yang genuine yang kami lihat misalnya soal bagaimana penyelesaian hutang kereta cepat, Pak. Karena kalau ini tidak diselesaikan akan mengganggu akselerasi dari kereta api Indonesia yang dalam jangka panjang akan membunuh KAI yang selama ini menjadi transportasi tumpuan rakyat. Begitu juga soal restrukturisasi KUR. Begitu juga soal opsi-opsi penyelamatan terhadap BUMN-BUMN yang hari ini perlu kita selamatkan karena terkait dengan hajat hidup orang banyak dan banyak lagi yang lain yang kemudian menyadarkan kami bahwa Danantara ke depan tidak hanya hadir tapi juga memberikan energi baru bagi BUMN. Nah, tapi ada yang menarik dari salah satu kawan kami kemarin, mohon izin saya saya kutip di sini pernyataan Pak Sarmuji yang ini menjadi otokritik bagi kita semua bahwa sesuatu yang diusahakan oleh BUMN seringkali gagal dan merugi, Pak. Tapi kemudian kalau itu dikerjakan oleh swasta, justru untung dan sukses besar. Misalnya saja ketika pandemi COVID-19, banyak sekali industri farmasi kita kemudian tumbuh. Kami saja punya tetangga jualan masker, Pak. Hari ini berkembang pesat, bahkan dia bermigrasi ke industri yang lainnya begitu. Tapi kita lihat industri farmasi kita hari ini kita justru akan selamatkan itu karena tidak bisa optimal ketika diberikan privilege oleh pemerintah saat itu begitu. Begitu juga dengan jalan tol. Begitu juga dengan Perumnas. Bagaimana kita lihat hari ini developer sukses tapi justru Perumnas dari tahun ke tahun minta bantuan pemerintah untuk penyelamatan begitu. Nah, sehingga kami sangat apresiasi, kami sangat optimis bahwa ke depan Danantara akan mampu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Saya juga mencatat langkah-langkah besar yang dilakukan oleh Pak Rosan untuk bagaimana mendorong arah baru investasi strategis nasional. Kalau semua rencana ini Pak Rosan dilakukan dalam koridor hukum, kalau dilakukan dengan mengedepankan kepentingan rakyat, kami di Komisi 6 akan sangat mendukung setiap langkah Bapak. Nah, tapi tentu dalam rangka check and balance pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal agar kemudian Danantara dan BUMN bisa tetap on the track, Pak. Yang pertama soal dividen BUMN yang diberikan kepada Danantara. Dividen BUMN adalah hak negara, hak rakyat, dan wajib dicatat dalam APBN. Nah, tapi hari ini praktik yang terjadi adalah dividen itu tidak lagi masuk ke kas negara. Tidak lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, tapi dialihkan ke Danantara, Pak. Nah, sekedar mengingatkan, kita ini kan sebagai fungsi kami untuk melakukan check and balance, ini bagian dari reminder kita semua atas rencana baik dari Danantara, bahwa ini bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua penerimaan negara harus dimasukkan dalam APBN dan dibahas bersama DPR, Pak. Nah, tapi kabarnya ke depan Danantara tidak berkewajiban melaporkan penggunaan dividen ke DPR. Nah, maka kami bertanya, siapa ke depan yang akan melakukan check and balance terhadap semua yang dilakukan oleh Danantara, Pak?
Apakah kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Rosan tadi akan dilaporkan dan kepada Presiden? Jelas mustahil kalau setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Danantara dilaporkan kepada Presiden karena Presiden urusannya sangat kompleks begitu Pak. Nah maka kami mengingatkan jangan sampai niat yang mulia, niat yang baik dari Danantara ini kemudian menjadikan Danantara negara dalam persoalan pengelolaan keuangan Pak. Nah padahal pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, dipajaki Pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit, yang kemudian UMKM kita juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang jualan toko-toko online mulai berhitung ulang, Pak. Nah, maka ini adalah bagian dari dampaknya sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah, apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, Pak? Daripada dikelola negara, begitu. Nah, kita aja bicara misalnya soal 90 triliun, Pak. 90 triliun kalau diberikan beras, Pak. Masya Allah, itu dapat menghidupin rakyat kita yang kelaparan di desa-desa. 90 triliun kalau dibuat untuk meningkatkan pendidikan rakyat, maka akan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kita. Pak Rosan, Pak Erick Thohir mungkin hari ini sering mendengar berita bahwa ada ketimpangan, ada sebuah ironi bahwa sekolah-sekolah swasta antri bertahun-tahun, Pak. Tapi justru di sekolah-sekolah negeri, Pak Rosan, hari ini yang daftar hanya 1 siswa, yang kemudian memaksa sekolah untuk menutup sekolahnya. Karena apa? Karena kualitasnya menurun. Rakyat lebih percaya kepada sekolah swasta daripada sekolah negeri. Maka harapan kami, dana yang begitu besar yang harusnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, bisa menghidupi rakyat, ini bisa benar-benar dimanfaatkan dengan optimal. Maka kami di DPR tidak akan tinggal diam, kami akan pastikan bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Bahwa setiap rupiah dividen yang diberikan negara kepada Danantara harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa diaudit, harus bisa dipantau agar ke depan semuanya bisa sesuai dengan harapan kita semua, begitu. Nah, maka harapan kami sebelum kita berbicara lebih jauh, tupoksinya harus diperjelas karena kami lihat sampai hari ini, jangankan rakyat, kami saja di Komisi 6 masih bingung tupoksi antara Kementerian BUMN dan juga BPI Danantara. Maka ke depan ketika ada sebuah fraud, ada sebuah kegagalan, jangan terjadi blame shifting yang kemudian saling menyalahkan antara Kementerian BUMN dan juga Danantara, begitu. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa ada istilahnya jas merah, Pak. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dan ajaran penting dari para founding father kita, pendiri bangsa kita. Kalau kami lihat hari ini, tiba-tiba Danantara belum pernah rapat bersama Komisi 6, yang kami lihat tiba-tiba semua baliho, semua media-media promosi sudah berubah dari BUMN ke Danantara, Pak. Begitu juga dengan logo-logo yang dipakai baju para BUMN kita sekarang sudah berganti Danantara, begitu. Mohon izin, apakah seburuk itu BUMN selama ini? Izin, Menteri BUMN-nya masih ada, Pak. Lembaga BUMN masih ada. Dan selama ini apakah BUMN buruk? Tidak. Saya Mufti Anam menyaksikan dari tempat ini 5 tahun. Kami melihat bahwa banyak sekali transformasi yang sukses dilakukan Pak Erick Thohir dalam memimpin BUMN. Tapi mohon izin, apakah saya dekat dengan Pak Erick Thohir? Tidak. WA juga jarang dibalas kadang, Pak. Loh, ya. Beliau datang 2 kali di tempat kami, di rumah kami, di Banyuwangi, di Pasuruan, di mertua kami tidak pernah dikabari, tidak apa-apa. Banyak urusan konstituen kami tidak deliver, bahkan satu pun tidak deliver dari beliau, kami tidak apa-apa. Tapi di tempat ini kami harus profesional mengakui bahwa Pak Erick Thohir sukses dalam mentransformasi BUMN. Walaupun kami lihat hari-hari ini kita lihat bahwa ada Pertamina, ada BRI dan sebagainya yang terjadi skandal, tapi kita tidak menafikan bahwa banyak sekali yang kemudian transformasi sukses dilakukan. Apakah Bapak mau kemudian apa yang sudah Bapak lakukan hari ini, misalnya dilakukan oleh Pak Doni Oskaria. Kemarin saya puji Pak Doni.
Pak Doni begitu cerdas karena semua BUMN hafal, 1087 BUMN hafal, Pak. 1087 beliau hafal persoalan dan masalahnya. 1043 beliau hafal persoalannya. Saya saja di lima tahun di tempat ini jangankan mencari solusi, hafal nama-nama BUMN saja tidak hafal. Nah, apakah mau 5 tahun lagi ketika bapak-bapak sudah berdarah-darah, bagaimana menyelamatkan BUMN, kemudian nama bapak dilenyapkan dari apa yang bapak lakukan begitu? Nah, harapan kami itu tidak. Yang kedua, kami ingin mengkonfirmasi soal Pak utang. Mufti, tolong dipercepat karena ada 20, mohon maaf ya. Ini Iya. tidak membatasi, ada 26 pertanyaan Iya. teman-teman. Saya baru nomor 1 tanya. Ya, tolong ya. Saya baru nomor 1, Bos. Nah, nggak Ini saya apa-apa. baru nomor 2, izin. Iya. Beliau Tolong tadi dipercepat. 6 tanya. Saya punya 15 pertanyaan, saya hanya tanya 6. Saya sudah ngapunten. Ini bukan kritik, ini kecintaan kami kepada Danantara, begitu. Mohon izin, Pak. Kalau cara penyampaian saya seperti ini, Pak. Mohon maaf, saya ini 10 bersaudara. Mohon izin, Pak Andre. Saya 10 bersaudara, Pak. Kami lahir dari keluarga miskin. Abah saya hanya guru ngaji. Jadi kami ditempa dalam lingkungan yang keras. Jadi sehingga cara bicara kami begini. Tapi Bapak kalau tahu seperti teman-teman, hati kami tidak seperti apa yang kami sampaikan sebenarnya, Pak. Begitu. Nah, mohon izin, Pak Andre. Yang kedua, soal utang 10 miliar US dollar Danantara. Soal utang 10 miliar US dollar yang akan diajukan Danantara kepada bank asing dalam bentuk multi currency, Pak. Nah, jujur kami sedikit kaget soal hal ini begitu, karena setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi, duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Maka kami ingin tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar US dollar? Untuk apa? Dan sekarang dividen yang sudah diberikan negara yang 90 triliun, bahkan kalau kita menyatir pernyataan Pak Rosan di media 150 triliun, bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD ternyata hanya 140 triliun, itu duitnya kemana? Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi begitu? Nah, kami hanya mengingatkan jangan sampai pinjaman 10 miliar dolar itu tidak menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa. Karena mohon izin kami saja melakukan pinjaman 10 juta, Pak, itu harus gadaikan PBKB, Pak. Nah, kami ingin tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar US dollar yang ini menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara. Kami ingin tanyakan soal itu. Jangan sampai ada, saya mengingatkan bahwa ada pasal dalam Undang-Undang nomor 3 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pak, yang menyatakan bahwa aset-aset strategis bangsa harus dimanfaatkan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk digadaikan begitu, Pak. Nah, kemudian nomor 3 saya skip. Selanjutnya soal Garuda Indonesia, Pak. Kami setuju pemerintah akan melanjutkan menyelamatkan Garuda Indonesia. Tapi harapan kami setiap aksi yang dilakukan Danantara disampaikan dulu kepada DPR roadmap-nya, Pak. Kami jujur agak sedikit kaget kemarin ketika Danantara memberikan pinjaman 405 juta US dollar ke Garuda Indonesia. Nah, karena sebelumnya tahun 2022, Pak, kami juga pernah memberikan PMN kepada mereka 7,5 triliun. Tapi apakah kemudian Garuda Indonesia selesai? Sembuh? Tidak juga, Pak. Maka yang perlu yang sebelum memberikan pinjaman ke depan, harapan kami perlu diperbaiki dulu tata kelola dari mereka. Perlu diperbaiki dulu budaya-budaya koruptif yang ada di dalamnya. Karena kalau tidak, berapapun duit negara, duit Danantara yang diinvestasikan ke sana pasti akan tidak mampu menyelesaikan. Karena kami setuju soal ini karena apa? Karena kita tahu bahwa penerbangan kita yang punya swasta, saya sebut saja Lion Air, Batik Air, Pak Rosan, itu semakin ugal-ugalan dalam melayani rakyat, Pak. Mereka sering delay berjam-jam, cancel semaunya sendiri. Yang ini penting untuk hadirnya maskapai penerbangan negara untuk bagaimana bisa hadir melayani rakyat, begitu, Pak. Nah, kemudian yang kelima soal hilirisasi Kemenyan, Pak. Nah, saya sangat tertarik dengan ide Pak Wapres Gibran soal hilirisasi Kemenyan. Nah, gagasan yang wangi seperti bau kemenyan, tapi sayangnya yang kita hirup masih ide, belum aroma nyata di lapangan. Nah, tapi saya pikir ini adalah sebuah gagasan yang menarik. Ini adalah salah satu contoh penting bagaimana komoditas langka khas Indonesia justru dinikmati nilai tambahnya oleh negara lain, Pak. Nah, maka pertanyaannya, apa langkah konkret dari Danantara ke depan? Jangan sampai rakyat seperti di Tapanuli cuma jadi tukang sadap yang yang kaya justru malah eksporter dari Kemenyan itu, Pak.
Nah, apakah Danantara siap menjadi katalis kedaulatan ekonomi berbasis komunitas lokal atau masih terus sibuk di tambang dan soal jalan tol? Maka harapan kami ini perlu untuk menjadi perhatian bagi Danantara. Sudah itu aja, Bos. Nanti dimarahin Bos Andri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang mungkin Pak Mufti agak lupa ya. Padahal undang-undang yang kita sahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu sudah menjawab seluruh pertanyaan Pak Mufti itu. Termasuk soal kenapa uang dividen itu tidak ke Kementerian Keuangan lagi. Masa Pak Mufti lupa soal undang-undang yang Pak Mufti bahas sendiri gitu loh. Enggak. Lalu yang kedua, saya rasa tidak ada soal adu domba ya. Apa namanya? Tidak ada soal Pak Erik ditinggalkan oleh Danantara karena Pak Erik ini kan Ketua Dewan Pengawas Danantara, Pak Mufti. Setiap keputusan diambil oleh BPI Danantara tentu dikonsultasikan oleh apa namanya Menteri BUMN sebagai Ketua Dewas Danantara. Apalagi kalau soal teknis Danantara memang karena operating holdingnya sekarang ada di Nantara. Lalu kenapa kita rapat pertama kali di Komisi 6? Karena memang baru kemarin Mbak Puan mimpin rapat pembagian mitranya gitu loh. Kalau Ketua DPR dari kemarin-kemarin sudah menetapkan mitra, ya tentu kita sudah bisa rapat gitu loh. Jadi itu tolong dipahami. Kenapa kita baru bisa rapat hari ini? Karena memang Ketua DPR baru memimpin rapat beberapa waktu yang lalu paripurna menetapkan baru beberapa minggu yang lalu sehingga kita baru bisa rapat hari ini. Jadi Pak Mufti